sekitar 20 ya. 20 orang guys, bisa ngerekrut 20 orang, gila. Ini orang Jember semua ya pegawainya ya. Oke, berarti satu bulan ini bisa mencapai 10 sampai 12 juta dari Instagram aja. Berarti ada total ada berapa toko nih di semua marketplace? Sekitar 15. 15. Wah, gila, satu bulan tuh, Mbak. Iya. Oke, kita masih di segmen Inspirasiku ya, masih bersama saya Dea Citra, dan kita juga akan melanjutkan obrolan dengan Mbak Zo ya. Tadi kita udah ngobrolin mengupas habis tentang perjalanan seorang Mbak Zovana ini, mulai dari mengawali bisnis online shopnya ya, mulai dari nol, mulai dari omset 10 juta sampai sekarang omsetnya udah 200 juta. Wow. Dan nanti kita akan lanjut lagi obrolannya, tapi sebelumnya kamu harus tetap stay tune terus di sini ya. Dan jangan lupa harus like, comment, share, and subscribe channel ini ya, karena nantinya bakalan banyak banget nih segmen-segmen yang keren banget buat nemenin kamu. Dan tentunya kamu juga harus nonton sampai selesai, karena nanti di akhir video ini aku akan kasih pertanyaan ya, di mana jawabannya bisa kamu temukan kalau kamu nonton video ini ya. Dan tentunya akan banyak banget hadiah yang akan aku bagikan buat kamu. Oke, kita lanjut ya. Oke Mbak, tadi kita udah ngobrolin bisnisnya ya, online shopnya. Nah ini kan Mbak juga mengembangkan sayap dengan usaha offline ya. Ini franchise. Itu mulai kapan nih Mbak usaha offline-nya? Yang pertama sih karena banyak yang nggak percaya kan, online tapi nggak kelihatan. Bener, kelihatan wujud kerjanya ya. Wujudnya itu nggak kelihatan. Terus pada akhirnya saya berpikiran, daripada saya dibilang negatif terus sama orang, kan aslinya saya pengen mengabaikan omongan-omongan itu, tapi kan omongan yang negatif itu kan bisa jadi motivasi. Betul. Jadi saya ambil positifnya. Setelah saya ambil positifnya, gimana kalau misalnya saya buka offline aja gitu. Yang pertama saya buka offline itu saya buka itu Mbak apa namanya, jadi reseller tas branded. Jadi waktu itu saya kan kenal importir banyak gitu kan. Ada salah satu teman saya itu yang punya toko Coach yang tas branded itu. Itu terus nawarin saya gimana kalau kerjasama gitu. Akhirnya kerjasama offline. Jualan tas branded. Jadi buka toko murah gitu, ada wujudnya, toko fisik gitu? Ada wujudnya, tapi bukan toko sih, masih merintis. Oh gitu. Masih merintis, bukan toko. Kalau misalnya ada yang pesen gitu, saya pesenkan terus saya antarkan gitu. Soalnya kan itu kan tasnya kan bukan harga ratusan ribu lagi, tapi jutaan sampai puluhan juta gitu. Jadi bisnis offline-nya rencananya mau mengembangkan di situ, sama mau mengembangkan brand sih Mbak. Saya sudah mengurus ke hak cipta. Untuk apa, produk apa ini Mbak? Produk tas juga ya. Jadi yang tas itu beda ya? Beda, itu kan white label, nggak ada logonya, nggak ada brandnya. Terus nanti rencananya tahun depan mau buka toko offline yang khusus tas dengan merek saya sendiri. Oh gitu. Untuk desainnya dari Mbak sendiri? Desainnya dari saya. Yang ini ngerjakan penjahitnya itu juga dari sini, pengrajinnya juga dari saya sendiri. Oh gitu. Ini sudah siap ya, siap launching. Siap, cuma karena corona ini saya tuh udah pending tahun dulu. depan. Oh gitu. Ya. Nah ini dia yang awalnya online, jadi akhirnya karena udah tahu caranya lah ya Mbak ya, akhirnya berencana untuk buka dengan merek sendiri ya, buka toko dengan produk sendiri, merek sendiri. Oke, kemudian untuk toko yang apa Coach itu ya, itu berarti tokonya masih ada nggak sekarang ini? Belum Mbak, masih tahun depan pengen buka itu sekalian brand saya sama tas branded nanti. Oh gitu, barengan nantinya ya, barengan. Oke, di Jember juga kali ya? Di Jember juga. Oke, setelah itu toko usaha offline-nya? Usaha offline yang lain sih franchise, bukan itu yang punyanya Rahel-nya itu saya buka di Lipo Mall. Di Lipo tuh ikan itu ya?
Yang di cabang lain tuh berarti bukan, cuma yang di punya orang lain gitu ya, punya cuma satu lain. ini. Yang satu yang di Lipo itu punya saya. Gitu. Aja belajar sih Mbak kan. Saya di offline ini belum ada setahun kan, jadi belajar gimana. Berarti baru di tahun ini ya, tahun 2020 ya? Enggak, tahun 2019. Oh 2019, itu sudah mulai belajar untuk usaha franchise. Untuk usaha offline gitu. Oke. Jadi biar tahu kalau usaha yang nyata itu kayak gimana, jangan cuma di dunia maya. Benar. Oke. Ini sampai sekarang udah ada berapa ini usaha franchise nih Mbak? Yang pertama itu ngikan di Lipo, terus yang kedua itu mie setan kemarin itu mau rencana buka juga di Lipo bulan depan ini. Terus setelah itu nanti pangsit nyonyor di Jetos. Wow, di Jetos juga mau buka nih, siap-siap ya. Terus setelah itu saya punya ekspedisi Ninja Express. Jadi kan saya kan PKT-nya banyak tuh Mbak. Daripada ke ekspedisi lain. Mendingan ke ekspedisi saya sendiri, nanti kan dapat keuntungan juga. Jadi muter ya. Jadi punya ekspedisi sendiri. Dengan nilai ongkirnya lebih murah berarti kalau punya sendiri gitu. Bukan ongkir murah sih, ongkirnya lebih murah jelas ya. Cuma nanti kan misalnya ongkirnya 20.000 kan akhirnya kan dapat keuntungan 20-50% dari 20.000 itu. Jadi selain ongkir lebih murah juga dapat keuntungan ya. Gitu. Keren. Jadi ngirim barang sendiri dengan ekspedisi sendiri. Jadi dapat keuntungan juga. Keuntungan juga, wih keren. Jadi ini dia pentingnya kamu harus nabung ya. Jadi selain satu kamu bisa punya aset gitu kan ya, bisa punya barang yang terlihat lah gitu kan ya sebagai hasil dari usahamu. Kedua, uang yang kamu tabung ini bisa dijadikan usaha lagi gitu kan ya. Jadi benar-benar harus muter nih, jangan terlalu cepat puas kayaknya dengan hasil uang yang kita terima. Nah itu dia. Jadi udah punya beberapa franchise di bidang kuliner ya Mbak ya. Terus juga di Ninja Express juga itu. Oke. Terus ini kan bisnisnya berarti banyak banget nih ya. Ada berapa berarti tadi tokonya yang kuliner 5? Yang kuliner 3, 4. Yang offline 5. Yang offline 5. Offline yang mana nih maksudnya? Yang toko. Oh yang tadi itu coach itu. Terus yang di franchise itu tadi? Ya itu sudah termasuk. Sudah termasuk itu ya. Berarti ada 5 franchise, kemudian 15 toko online ini nggak pusing gitu gimana ngejalaninnya? Banyak banget loh ini. Kayaknya saya kalau misal yang saya bayangin ya, satu aja rasanya waduh pusingnya minta ampun. Ini sebanyak ini gimana cara maintenance-nya gitu Mbak? Ya kan ada suami Mbak, kerja sama suami kadang juga pusing banget gitu kan. Cuma kan saling mendukung gitu. Betul. Sama suami misalkan yang di offline nih itu perlu karyawannya misalnya ada yang kurang bagus atau gimana gitu, ya suami saya ke sana gitu. Setelah itu misalnya online-nya juga ada yang bermasalah nih, saya yang ngatasi gitu. Pokoknya bekerja sama lah Mbak. Gitu. Sama kan kita juga punya tim. Jadi misalkan franchise saya itu ada kayak kepala kokinya gitu. Jadi yang ngatur karyawan itu ada sendiri-sendiri. Misalnya karyawan di online shop itu ada satu kepala. Misalnya ada PIC-nya lah ya. Ada PIC-nya, ada yang satu bermasalah, kita nggak langsung ke satu itu, tapi ke yang ketuanya itu. Oh gitu. Oke, jadi diambil pentolan-pentolannya aja nih kalau ada apa-apa gitu kan ya. Soalnya kalau dipikir sendiri kan pasti pusing. Bener, nggak kuat nih rasanya otak nih ya. Dari beberapa bisnis nih online sama offline, yang paling mudah jalaninnya tuh yang bisnis mana nih, online apa offline-nya? Tetap online. Tetap online lebih gampang ya. Lebih gampang, cuma kan kalau offline kan namanya dari segi nama gitu kan bisa ngangkat nama kita. Kalau online kan nggak bakal kenal banyak orang gitu kan. Kalau misalnya kita punya bisnis offline itu jaringan kita itu lebih banyak. Oke. Terus komunitas kan juga banyak. Komunitas pengusaha kan juga ada, itu juga dari offline itu juga bisa gabung komunitas pengusaha. Oke. Kemudian kalau dari beberapa toko offline-nya kan kayaknya yang offline lebih rumit gitu kan ya dibanding yang online. Yang paling susah maintenance-nya, manajemennya mungkin itu yang mana dari beberapa toko itu Mbak? Yang kuliner. Yang kuliner ya. Itu susahnya di mana biasanya Mbak? Susahnya itu yang pertama itu di bahan makanan. Bahan makanan itu kan beda sama
fashion kan. Kalau fashion kan walaupun nggak kejual setahun juga nggak apa-apa gitu kan. Tetap bisa dipakai kayak gitu. Kalau misalnya makanan itu nggak kejual sehari gitu. Misalnya hari ini bikin makanan segini nih, besok kan ada sisa nih malam, besok kan nggak mungkin kita pakai sisa ini mbak. Bener, harus belanja lagi harus bahan baku itu lagi, ya. harus bahan baku lagi biar fresh. Kalau misalnya nggak fresh kan juga Nggak enak terus pelanggan kan juga nggak bakal kembali. Untuk mempertahankan itu masih susah, apalagi sekarang lagi corona. Mungkin jadi ajang pembelajaran bagi saya sih. Nanti misalkan gimana caranya biar laku keras itu, biar nggak menyisakan bahan baku gitu kan ya. Oke. Ya, itu berarti usaha-usaha kuliner pasti akan berdampak ketika ada corona ini ya Mbak ya? Iya, berdampak sekali. Itu jadi gimana nih Mbak nyiasatinya? Ya, nyiasatinya yang pertama itu saya tetap mempertahankan karyawan saya. Jadi tokonya buka semua masih? Iya, buka semua. Karena kan ada di beberapa ininya mallnya yang tutup ya? Iya, tapi itu tetap buka online Mbak. Kalau buka online gitu. kan bisa. Apalagi sekarang udah buka kan, ya udah saya buka gitu. Caranya disubsidi dari online itu. Kalau misalnya kita nyari keuntungan juga, kalau corona gini nggak bisa bertahan dengan karyawan segitu, bisa gaji karyawan aja menurut saya udah bagus. Iya. Jadi niat saya tetap saya jalankan offline pas corona ini ya, biar mereka dapat gaji gitu aja. Oh gitu. Jadi tetap jalan online-nya ya untuk online, selama corona ini ya. Nah, kalau online-nya ada keuntungan. Cuma kalau offline-nya belum ada keuntungan, cuma bisa menggaji karyawan aja. Jadi udah bisa gaji karyawan ya udah tenang gitu udah kan tenang. Ya. Tapi nggak sampai ada pemutusan karyawan, pengurangan nggak ada ya? Karena kan mungkin satu toko jatahnya 10 karyawan kan ada waiternya, sedangkan kalau tutup kan nggak perlu waiter gitu. Nah itu gimana tetap? Terus mereka ngapain nih Mbak kalau lagi offline gini? Ya kadang diseling-seling kayak gitu sih kerjanya, jadi sehari kerja sehari enggak, ada yang seperti gitu, itu. jadi gantian. Tapi ya kita pertahanin Mbak. Kalau misalnya kita ngerisenkan banyak karyawan kan juga nggak enak gitu. Kita kan mulai dari nol juga sama mereka. Bener. Nanti ketika udah berkembang gitu, nanti kan juga pengennya sama mereka juga. Oke, jadi untuk usaha offline ini masih belum 1 tahun ya Mbak ya? Belum. Masih belajar. Berarti dari 5 toko ya offline-nya ya? Toko offline ini yang mana nih yang paling tinggi omsetnya? Ninja. Oh malah Ninja ya, Ninja karena dipakai sendiri? Kan orderannya offline kan banyak. Orderan online-nya kan banyak. Akhirnya kan pakai ekspedisi sendiri, itu keuntungannya juga banyak juga ya. Tapi orang-orang Jember sini apa juga banyak yang pakai Ninja? Karena kan kita juga yang kita tahu ada beberapa ekspedisi kan yang udah punya nama juga gitu kan. Itu gimana tuh? Yang pakai dikit sih, mungkin ada yang berminat silahkan menghubungi saya. Bisa deh ya. Bisa buka cabang sendiri juga ya? Iya, nanti bisa menghubungi saya, terus nanti ada cashbacknya juga. Wah, itu dia, bisa jadi ini ya, peluang bisnis juga nih ya. Iya. Nah, karena kita juga yang aku tahu nih ada salah satu ekspedisi yang kayak itu punya ruangan tuh kecil-kecil banget gitu kan. Itu berarti kayak apa? Reseller, agen atau apa itu ya? Itu agen, Mbak. Agen ya. Itu mereka yang bisa dapat cashback dari ini pusatnya gitu ya. Dapat cashback dari pusatnya, termasuk saya juga agen. Kan saya kan barangnya banyak. Oke. Tokonya juga lumayan besar. Jadi misal ada yang mau jadi agennya juga ya dari Ninja Express, bisa nih langsung hubungi Mbak Supana. Jadi bisnis lagi nih ya. Oke, jadi yang paling banyak omsetnya ini dari yang Ninja Express gitu kan ya. Pas corona ini kan banyak yang order online, akhirnya ekspedisinya gitu. Oke. Nah, kita ngobrolin dari semua bisnis nih. Sebenarnya apa sih yang memotivasi Mbak Zo biar sukses sampai sekarang ini? Ya, memotivasi itu kalau awal bisnis kan orang tua ya Mbak ya, pengennya itu bantu orang tua gitu aja sih, biar saya nggak bayar kuliah kayak gitu, biar bisa meringankan beban orang tua. Itu pas awal bisnis saya kayak gitu. Terus alhamdulillah dibantu dengan suami, akhirnya kan bisnisnya berkembang gitu. Berarti dari nol nih sama suami ya? Dari minus malah. Dari minus malah. Dari minus. Terus akhirnya karena dari
itu bantu. Terus kalau sekarang yang bikin saya memotivasi saya itu anak-anak saya. Anak saya itu pengen anak saya itu melihat, oh ini loh ibuku itu bisa berjuang, bisa berjuang untuk aku. Nggak cuma mengasuh aku, tapi berjuang demi aku sampai seperti ini. Jadi nanti kan anak-anak kan bisa melihat perjuangannya ibunya, gitu, terus termotivasi. Benar banget. Nanti anak-anaknya mau diajarin online shop juga nih. Sepertinya gitu ya. Wah, keren banget. Yang menginspirasi Mbak Zo itu siapa sih? Mungkin ada influencer yang aduh kayaknya gara-gara orang ini jadi terinspirasi, aku harus bisa sukses, itu siapa nih Mbak? Sebenarnya bukan menginspirasi. Kalau inspirasi banyak sih Mbak. Misalnya RHV-nya atau misalnya pengusaha-pengusaha yang sukses kayak Pak Chandra. Banyak sih kalau misalnya memotivasi, cuma kan yang terpenting sih yang mendukung sih. Kalau yang mendukung itu suami saya. Awalnya misalkan kita goyah gitu kan ada yang mendukung gitu. Kalau inspirasi kan cuma sekedar inspirasi gitu. Tapi kalau mendukung kan yang selalu menyokong gitu. Benar. Itu yang paling penting. Kalau misalnya inspirasi ya, oh ini goalsku, kalau udah tercapai goalsnya kan udah leyeh lagi gitu kan. Tapi kan kalau pendukung itu kan ketika jatuh gimana caranya bangun itu kan harus ada pendukungnya. Benar. Ngomongin goals nih, ada goals yang belum tercapai nggak sih sampai saat ini? Ada. Apa itu Mbak? Saya itu pengen umroh satu keluarga. Jadi sama orang tua saya, sama mertua saya, sama suami itu pengen umroh satu keluarga. Itu yang masih belum tercapai ya? Belum tercapai karena corona. Karena corona, jadi sebenarnya udah bisa ya tercapai itu udah ya. direncanakan tahun ini cuma karena ada corona tutup ya. Oke, berarti tahun depan udah bisa tercapai nih ya kemungkinan ya. Doanya. Amin. Waduh. Goalsnya bisa umroh satu keluarga bareng, keluarga besar, anak juga mau diajak. Insya Allah mudah-mudahan segera tercapai ya, karena apalagi gitu kan, apartemen udah punya 2, kemudian rumah bisa sebesar ini loh ya. Dulu aku pertama kali nemuin Mbak Zo ini di rumahnya di daerah kampus ya Mbak ya. Di daerah kampus itu sudah nyetok barang ya. Sudah nyetok barang. Rumah pertama yang dimiliki dari hasil kerja sendiri dari online shop ini. Wow, dari hasil online shop itu. Kemudian juga pernah dari rumah itu kemudian pindah ke rumah yang lebih besar ya Mbak ya. Di Jalan Kertanegara itu udah, menurut aku udah besar banget loh itu. Ternyata sekarang pindah ke rumah yang ketiga yang aku tahu udah lebih besar lagi, gila. Dengan harga pasti lebih tinggi. Rumah-rumah yang lain itu disewain atau dijual? Saya ada 2 apartemen Mbak, yang itu tersewa semua. Sama ada 4 rumah. 4 rumah? Iya, yang ini saya tempati, yang 3 saya sewakan semua. Disewakan semua ya? Berarti rumah-rumah yang pernah aku datang itu udah disewakan semua ya? Sewa semua. Gila ya. Ada 4, berarti aku ada 1 yang belum aku tahu nih Mbak rumahnya ya? Iya, di Gunung Batu. Di Gunung Batu ada? Wih gila. Gunung Batu itu juga satu perumahan yang elit loh ya. Jadi harganya juga nggak main-main. Oke, jadi hasil usahanya Mbak Zo dan suami ini juga menghasilkan, selain ini ya bisa nyetok barang, kemudian bisa ngerenovasi rumah orang tua, dijadikan aset juga berarti ya Mbak ya. Ini mungkin bisa kasih tips nih ke penonton yang ada di sini gitu kan ya. Ini gimana sih bisa cara nabung yang mengelola keuangan sampai bisa punya aset, bisa investasi, itu mungkin bisa bagi-bagi ceritanya Mbak. Yang pertama itu pendapatan boleh besar, tapi gaya hidup jangan mengikuti. Betul. Itu yang pertama. Jadi pendapatannya kita misalkan 100 juta nih, itu kita mengeluarkan uangnya 10 juta gitu. Ketika pendapatan kita 1M, jangan kita mengeluarkan uang 100 juta tapi tetap 10 juta. Itu jadi sisanya itu bisa ditabung, bisa buat mengembangkan usaha sama buat aset. Terus tips yang kedua itu jangan sampai utang. Kalau misalnya utang itu nanti, kalau utang ke bank itu kan ada bunganya. Jadi hasil kerja keras kita itu sebenarnya buat bank. Jadi kalau saya itu nggak utang sama sekali sampai sekarang ya. Sama sekali nggak utang. Padahal kebanyakan ya, emang nggak semua, kebanyakan pengusaha itu malah modalnya pertama dari utang bank ya.
hutang bank kemudian diputar dibuat usaha biar sampai sukses berkembang usahanya, tapi kalau Mbak Su ini malah sama sekali nggak ada hutang. Nah ini ya jadi satu tips buat kamu, jadi biar nggak sia-sia juga ya usahanya ya. Kalau utang kan membebani pikiran Mbak, akhirnya kan nggak bisa berkembang pikirannya. Cuma gimana caranya saya bisa utang saya ini bisa selesai bulan ini biar bisa bayar utang, gimana caranya, akhirnya gali lubang tutup lubang kalau nggak bisa melunasi kan. Cuma kalau kita nggak punya utang akhirnya enjoy. Jadi akhirnya bisa mengembangkan bisnis dengan enjoy kayak gitu. Terus selain itu keuntungannya kan kalau misalnya bunga utang itu kan satu tahun misalnya 15% tuh. Benar. Kan 15% berarti kan hasil kerja keras kita kan yang 15% kan buat bank. Bayar bank, betul. Buat bayar bank kan. Sedangkan kalau misalnya kita usaha sendiri pakai uang sendiri semuanya masuk ke kantong kita. Jadi seperti itu ya. Sempat ini juga nggak Mbak, mungkin di deposito uangnya? Kalau saya sukanya aset properti, karena kalau misalnya deposito itu kan bunganya terlalu kecil. Kalau misalnya properti kayak misalnya apartemen di Jirto saja, saya cuma duduk di rumah gitu kan sebulan dapat 2 juta. Lumayan ya. Setahun kan udah 24 juta gitu. Benar. Gitu. Sedangkan saya kan modalnya kan cuma 200 juta. Jadi nabungnya Mbak Zo ini langsung dijadikan aset gitu ya, properti. Saya kan kadang ada nih, walaupun udah ditabung dimasukkan ke bank tetap aja kepake gitu kan. Itu berarti apa dibedakan mungkin untuk rekeningnya khusus untuk ini? Iya, dibedakan ya. Yang satunya dana darurat, terus yang satunya untuk konsumsi pribadi. Jadi punya 3 rekening Mbak. Yang satunya dana darurat, yang satunya itu buat konsumsi pribadi. Terus yang ketiga itu buat beli aset lagi. Jadi misalkan ini investasi ya. Untuk investasi, misalkan ini nanti udah tercapai berapa ratus juta nanti beli investasi lagi, tapi tidak mengganggu dana darurat sama keperluan harian. Dana darurat yang disiapkan tuh sekitar berapa persen tiap bulannya mungkin? Dana darurat yang disiapkan tiap bulannya sih sekitar, kalau saya itu sekitar 30%, karena 30% dari omset 1 bulan atau gimana? Penghasilan 1 bulan? 30% dari penghasilan 1 bulan. Gitu. Kalau konsumsinya nggak sampai 10%. Gitu ya? Iya. Aduh, berarti tetap ngirit sekarang ini ya, demi mempunyai aset-aset yang lain gitu. Ya nggak ngirit sih, lumayan banyak. Cuma kalau misalnya dibandingkan sama yang setara mungkin saya terlalu ngirit. Gitu ya? Iya sama aja, dari dulu juga ya kayak gini harus sederhana. Iya benar, jadi emang nggak boleh ikutan tinggi juga pengeluaran gitu ya, walaupun omset udah tinggi. Nah itu dia ya. Jadi dia ini mungkin bisa kamu praktekin juga nih kalau kamu mungkin udah buat usaha, udah hasilnya udah banyak. Satu, yang penting harus nabung. Nih nggak boleh ngikutin gaya hidup ya, uangnya banyak kemudian pengeluarannya juga banyak, itu yang nggak boleh nih ya. Kemudian itu harus nabung lah dia Mbak ya. Nabung terus investasi sama diputarkan buat usaha lain. Mending buat seperti usaha itu daripada buat foya-foya daripada nggak jelas uangnya buat apa. Dan tadi tipsnya juga harus punya 3 rekening nih kalau kamu udah punya penghasilan yang lumayan lah ya. 3 rekening, satu untuk dana pribadi untuk 1 bulan ya, konsumsi 1 bulan 1 keluarga. Kemudian yang kedua dana darurat, ini yang disiapkan 30% dari hasil usaha ya Mbak ya. Kemudian yang ketiga ini tabungan untuk investasi sama perputaran bisnis. Jadi kalau misal rekening yang ketiga yang menurut kamu udah cukup nih, wah udah 200 juta kayaknya udah cukup buat beli apartemen misalnya ya, langsung aja dibelanjakan gitu kan ya. Atau nanti aset itu pasti akan muter nih uangnya, benar ya, nggak cuma apartemen aja, rumah pun juga seperti itu pastinya, nggak dipakai pasti akan ada yang sewa gitu kan ya. Sewa dijual naik lagi. Nah benar banget. Jadi hasilnya buat investasi, dan kebetulan Mbak Zo ini investasinya di bidang properti gitu ya Mbak ya. Dan juga dibuat ngembangin usaha yang lainnya gitu ya. Usaha itu kan juga termasuk investasi. Benar. Nggak ada ini Mbak mungkin invest ke bidang yang lain, misal emas gitu? Kalau itu ada, tapi ada juga. Nggak terlalu banyak sih Mbak, soalnya kan masih mempelajari. Oke, masih mempelajari juga ya. Oke, mungkin nih yang terakhir nih, bisa kasih ini nggak pesan-pesan untuk teman-teman yang lagi nonton ini biar bisa seperti Mbak Zovana? Silakan. Apa ya?
pesan dan kesannya itu apa namanya, kalau mau berbisnis itu niatnya jangan cuma cari uang banyak, tapi niat membantu orang tua misalnya kayak gitu. Itu kan nanti ketulusan dari hati, akhirnya kan usaha juga jalan, bantu orang tuanya juga jalan gitu. Jadi jangan cuma uang dan uang, tapi ada niat untuk membantu orang tua, membantu sesama seperti itu. Oke, itu dia tips sukses ala Mbak Zulfana ya. Jadi diniatin apa yang kamu kerjakan nih, niatnya buat apa? Untuk membahagiain orang tua misalnya. Karena juga orang tua pasti akan mendukung dengan bantuan doa juga ya Mbak ya. Itu dia ya. Wah, kayaknya udah banyak banget nih ilmu yang kita dapat dari ngobrol-ngobrol sama Mbak Zulfana ini ya. Jadi mungkin buat kamu yang sekarang rasanya putus asa gitu kan, waduh aku udah nggak ada uang nih gara-gara corona nih, penghasilanku turun misalnya, aku langsung dipecat sama perusahaan. Nah ini dia, jangan khawatir karena masih banyak jalan menuju kesuksesan ya. Buktinya Mbak Zulfana ini bisa memulai usahanya hanya dari online shop aja, dari kos-kosan berarti itu ya awalnya karena masih kuliah ya. Iya, kos-kosan sepetak harganya 1 bulan 200.000. Sebulan 200.000 aja loh ya kos-kosannya, tapi bisa menghasilkan omset mulai dari 10 juta per bulan. Benar ya Mbak ya? Keren banget. Oke Mbak Zul, makasih banget ya udah kasih ilmu yang banyak banget. Kita mau kasih kuis nih ya buat teman-teman yang nonton di sini, dan juga ada hadiah dari Mbak Zul juga. Apa nih Mbak? Tas. Ada tas ya. Iya, sama jualan-jualan pulang Mbak. Oke, ada 3 barang ya. Ada 3 produk dari tokonya Mbak Zul. Nanti kita akan kasih di deskripsi ya tokonya apa aja, biar teman-teman mungkin yang minat jadi resellernya bisa ya Mbak ya. Bisa banget. Jadi ada 3 produk yang akan diberikan buat kamu yang beruntung untuk mendapatkan menjadi pemenang di kuis ini. Selain itu juga tetap ya ada hadiah total Rp750.000 ya, yaitu 1 voucher menginap di apartemen Jembatan Square dan 2 voucher senilai total Rp500.000. Dan pertanyaannya adalah, sebutkan 3 rekening yang harus kamu siapkan kalau kamu udah punya penghasilan. Nah itu dia. Jadi kalau tadi kamu udah ngeliat ya, menyimak video ini sampai akhir, sampai yang barusan ini, pasti kamu tahu dong ya, tadi Mbak Zul udah menyebutkan kalau kamu udah punya penghasilan, kamu harus menyiapkan 3 rekening. Rekening ini apa aja, gunanya untuk apa? Nah ini harus kamu jawab buat yang mau dapetin hadiahnya ya. Cara jawabnya gimana? Silahkan kamu baca di kolom deskripsi yang ada di bawah ini. Oke, sekali lagi makasih ya Mbak Zoya udah nemenin kita di sini. Dan tentunya jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube ini. Dan akhirnya saya Dea Citra pamit dan Mbak Zulfana pamit. Sampai ketemu lagi di segmen berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.